Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal dinamika hubungan nih. Ada wawasan menarik dari seorang pakar hubungan. Sumber kita ini dari transkrip percakapan yang membahas kenapa sih kita tertarik sama orang tertentu, terus apa yang bikin hubungan awet, dan ya gimana kalau harus putus. Betul sekali. Jadi tujuannya bukan cuma ngasih rangkuman ya, tapi lebih ke menyajikan intisari pemikiran gitu, biar Anda dapat perspektif baru. Mungkin ya semacam momen aha buat memahami hubungan Anda sendiri, yang dulu, sekarang, atau nanti. Kita bakal fokus ke peran penting harga diri, terus apa sih sebetulnya kebutuhan inti pria dan wanita, dan gimana cara bangun hubungan yang lebih sehat. Oke, siap. Nah, ini nih yang langsung bikin saya tertarik dari sumber ini. Katanya tingkat harga diri kita itu kayak filter internal gitu ya, yang nentuin siapa yang kita anggap menarik. Disebutkan kalau harga diri kita sehat, otomatis kita jadi kurang tertarik sama orang yang nggak memperlakukan kita dengan baik. Gimana tuh mekanismenya? Ini poin penting banget. Gini, waktu harga diri kita kuat, kita itu punya standar internal. Standar tentang gimana kita sepantasnya diperlakukan. Jadi pas ada orang yang perlakuin kita jelek, ada alarm gitu di dalam. Nah, sebaliknya, kalau harga diri rendah, kita mungkin nerima aja perlakuan gak sehat. Anggapnya biasa atau malah ngerasa pantas digituin. Yang krusial di sini tuh bukan cuma siapa yang tertarik sama Anda, tapi lebih ke siapa yang Anda izinkan masuk dan menetap di hidup Anda. Kesadaran ini penting banget buat ngembalin kendali ke tangan Anda. Wah, masuk akal banget penjelasannya. Oke, sumber ini juga mematakan kebutuhan inti yang kayaknya beda nih antara pria dan wanita buat bangun dan jaga cinta. Buat wanita, pakar ini nyebut 3A. Bisa dijelasin nggak apa aja itu? Tentu, 3A ini, yang pertama, attraction, ketertarikan fisik, kimiawi gitu ya. Kedua, admiration. Ini kekaguman pada karakternya, kompetensinya, cara dia bawa diri, semacam rasa hormat lah. Dan yang ketiga, adoration. Perasaan dipuja, dihargai, dan ada kepastian kalau dia tuh beneran cinta sama Anda. Ketiganya ini mesti ada, dan idealnya seimbang. Kalau salah satu aja kurang, misalnya ada adoration tapi Anda udah nggak admire dia lagi, wah, hubungan bisa ambar atau retak. Oke, 3A ya. Terus buat pria ada padanannya juga, 3L katanya? Iya, betul. Menurut pakar ini, kebutuhan pria itu fokusnya di 3L. Pertama, lust, gairah, hasrat seksual yang kuat. Kedua, labor. Ini kesediaan untuk investasi, waktu, emosi, tenaga, sumber daya kehubungan dan pasangan. Ketiga, loyalty, kesetiaan. Dan ini biasanya diharapkan juga dari pasangannya, timbal balik gitu. Kalau pria merasa 3L ini terpenuhi, dia cenderung merasa aman dan komit dalam hubungan. Paham. Pemahaman soal 3A dan 3L ini kayaknya nyambung ke isu berikutnya yang dibahas sumber ini ya. Soal perselingkuhan. Ada klaim yang lumayan provokatif nih di sini soal pemicunya. Iya, ini emang cukup menarik. Sumber ini bilang, dan ini menurut analisis pakar tersebut ya, jadi perlu diingat ini perspektif dia. Wanita itu cenderung nggak selingkuh dari pria yang toksik atau jahat, tapi justru dari pria yang dianggap terlalu pasif, kehilangan gigitan maskulinnya. Akibatnya, rasa admiration dan attraction, terutama sisi lustnya, memudar. Nah, sebaliknya, pria sering disebut selingkuh karena merasa kurangnya keintiman fisik atau lust dalam hubungan jangka panjang. Tentu ini generalisasi ya, nggak bisa dipukul rata. Tapi ini menyoroti lagi pentingnya pemenuhan kebutuhan inti tadi. Oke, terus gimana caranya biar hubungan kita kebal dari kemungkinan ini? Ada saran dari sumbernya? Ada dua pilar utama katanya. Pertama, ya kesadaran dan usaha aktif buat ngertiin dan penuhin kebutuhan inti pasangan. Komunikasi terbuka penting banget di sini. Kedua, nah ini yang sering kelewat, punya willingness to walk away. Maksudnya, kesiapan mental buat pergi kalau Anda nggak dihargai atau batasan fundamental Anda dilanggar terus-terusan. Ini bukan soal ngancem ya, tapi lebih ke punya deal breakers yang jelas. Hal-hal yang absolut nggak bisa Anda tolerir. Dan punya keberanian buat negakin itu. Ini ngirim sinyal kuat soal harga diri Anda.
Ngomongin batasan dan kesiapan, ini nyambung juga ke komitmen dong ya. Sumber kita ngasih peringatan keras nih soal maksa komitmen ke orang yang belum siap. Kenapa dianggap nggak bagus? Ya, karena komitmen sejati itu harus datang dari dalam, dari keinginan sendiri, bukan karena ditekan. Pas orang ngerasa dipaksa, entah halus atau terang-terangan, mereka cenderung jadi benci atau resent gitu sama hubungannya. Hasilnya, ya hubungan yang rapuh, nggak bikin bahagia, malah bisa jadi racun. Paham Dan, kalau akhirnya hubungan nggak berhasil, kandas gitu, gimana saran sumber ini buat proses penyembuhan? Terutama soal nyari penutupan atau closure. Nah, ini penting. Fokus utamanya itu balik ke diri sendiri, bukan ke mantan. Sumber ini nekenin kalau closure itu nggak harus datang dari obrolan terakhir atau penjelasan dari mantan. Tindakan mereka misalnya ngilang gitu aja, ghosting, atau cara mereka mutusin hubungan itu sendiri udah bentuk closure. Dengerin intuisi atau jiwa Anda yang tahu kalau perlakuan itu salah atau hubungan itu emang udah selesai. Jangan kejebak di ego yang cuma nuntut pembenaran atau validasi dari orang yang udah nyakitin Anda. Fokus ke penyembuhan diri aja. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, dari semua pembahasan kita, kayaknya kuncinya selalu balik ke diri sendiri ya. Kesadaran diri, harga diri yang sehat, terus pemahaman soal kebutuhan diri dan pasangan, plus keberanian pasang batasan. Tepat sekali. Semua elemen itu nyambung satu sama lain, ngebentuk fondasi hubungan yang sehat dan memuaskan. Nah, ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Coba dipikirin sebentar. Gimana tingkat harga diri Anda sekarang ini? Mungkin secara nggak sadar, ngebentuk tipe orang yang bikin Anda tertarik. Atau mungkin mempengaruhi dinamika hubungan yang lagi Anda jalani, atau yang baru aja Anda tinggalkan. Bisa jadi ada pola menarik di sana untuk digali lebih lanjut.